Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Sama-sama. Kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah topik penting yang berkaitan dengan interaksi sosial. Setiap orang pasti melakukan yang namanya interaksi sosial. Ada nggak sih di antara teman-teman yang nggak pernah berbincang dengan orang lain? Pastinya nggak ada. Nah, kita akan membahas tentang apa sih interaksi sosial, apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan juga yang terakhir adalah apa saja hal-hal yang mendorong interaksi sosial. Baik, yuk kita mulai. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Sementara itu, Gildin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Hal ini berbeda dengan hubungan manusia dengan benda mati. Misalnya, saat kamu ngobrol sama teman, atau bahkan sekedar tersenyum ke orang lain, itu sudah termasuk interaksi sosial. Nah, kenapa sih ini penting? Karena tanpa interaksi sosial, kehidupan manusia nggak akan bisa berjalan. Semua yang kita lakukan, mulai dari belajar bareng, bekerja, sampai bermain, semuanya membutuhkan interaksi sosial. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Suryono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Suryono Sukanto mengatakan bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Nah, sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Ada 3 macam kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial primer. Yang kedua, kontak sosial sekunder langsung. Dan yang ketiga, kontak sosial sekunder tak langsung. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung. Contohnya, bertatap muka, bersalaman, dan bertukar senyum. Kontak sosial sekunder langsung adalah kontak sosial sekunder yang dilakukan melalui perantara, tetapi kedua pihak tetap berhubungan secara langsung, misalnya melalui telepon, Skype, Zoom, atau video call. Kontak sosial sekunder tak langsung adalah kontak sosial sekunder yang dilakukan melalui perantara dan tidak berhubungan secara langsung atau membutuhkan pihak ketiga. Misalnya kamu yang menitipkan pesan kepada sahabat untuk memberitahukan kepada wali kelas bahwa hari ini kamu izin tidak masuk ke sekolah. Sementara komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi upaya untuk saling mempengaruhi. Supaya komunikasi berjalan dengan baik, ada setidaknya 5 komponen yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Komponen tersebut adalah yang pertama, pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga adalah media atau alat untuk menyampaikan pesan, misal menggunakan telepon, gambar, atau lain sebagainya. Yang keempat adalah pesan. Ini adalah isi atau maksud yang akan disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan yang kelima adalah umpan balik atau feedback, yang merupakan tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Sebagai contoh, seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang polisi, dia akan mencoba untuk berpenampilan menggunakan seragam polisi seolah-olah dirinya berperan sebagai seorang polisi. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contohnya, ada seseorang yang secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola, yaitu Cristiano Ronaldo, dari mulai penampilan,
fisik sampai dengan perilakunya. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pola tersebut. Contohnya, pengaruh tayangan televisi atau iklan yang membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Yang keempat adalah simpati. Simpati adalah rasa tertarik pada orang lain, seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu, seperti sedih, senang, atau marah. Contohnya, Agung merasa kasihan kepada temannya ketika mengetahui temannya sakit. Yang kelima adalah empati, kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contohnya tadi, Agung yang merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit, berusaha untuk mengumpulkan atau mengajak teman-temannya untuk menjenguk Agung dan memberikannya oleh-oleh. Kesimpulannya, interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, bisa di ruang kelas, di warung makan, tempat ibadah, atau lain sebagainya. Dengan mempelajari interaksi sosial, diharapkan kita semua dapat menentukan bentuk-bentuk interaksi sosial seperti apa yang ideal dan positif untuk kita lakukan.